Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duyangyat Malihawa dan di samping saya Muhammad Alfatih. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran tegangan arus dan daya listrik menggunakan perangkat telepon pintar. Cekidot. Pengukuran tegangan arus dan daya listrik menggunakan perangkat telepon pintar. Seiring perkembangan teknologi di bidang motor listrik DC, maka diperlukan beberapa pengujian untuk mencari data parameter. Parameter tersebut didapatkan melalui instrumen yang digunakan untuk nilai hasil dari motor DC yang akan dibuat. Pada saat pengukuran harus mengetahui daya listrik, pada pengukuran konsumsi energi tersebut didapat dari hasil pengukuran perkalian antara tegangan serta arus yang diserap oleh motor. Sensor yang digunakan untuk menghitung arus dan tegangan yaitu INA 219 dengan prinsip kerja perhitungan kuat arus pada medan elektromagnetik dengan nilai pengukuran maksimum 30A dan menghitung tegangan dengan nilai perbandingan resistor dengan nilai maksimum pengukuran 25 volt. Parameter hasil tersebut akan dibandingkan melalui parameter multimeter digital. Hasil dari pengukuran dari sensor akan diproses melalui 0D MCU dengan program yang sudah dibuat sebelumnya, lalu ditampilkan pada LCD 16x2. Hasil tersebut bisa diakses dengan mudah melalui smartphone dengan aplikasi BLYNK. Berdasarkan hasil pengujian dari pengukuran tegangan arus dan daya menggunakan sensor INA 219 menghasilkan selisih tertinggi 0,4 volt pada pengukuran tegangan, 15,9 mA pada pengukuran arus dan 0,15 watt pada pengukuran daya. Pendahuluan di era sekarang, perkembangan motor DC di Indonesia menjadi bahan perbincangan. Banyak penelitian yang berlomba-lomba untuk menciptakan motor listrik DC yang banyak fitur dan berbagai macam bentuk dan penggunaannya. Motor DC merupakan motor yang mudah untuk diaplikasikan karena mudahnya. Pada saat ini motor DC sering digunakan untuk macam-macam keperluan seperti peralatan industri, robotika maupun rumah tangga. Perkembangan teknologi internet saat ini bukan hanya menghubungkan orang, namun bisa juga menghubungkan orang dengan benda dan juga benda dengan benda. Hal itu dikenal dengan Internet of Things atau IoT, yang dapat dipahami sebagai lapisan informasi digital yang mencakupi dunia fisik yang memungkinkan berbagai perangkat untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Dari perkembangan teknologi IoT yang sudah memulai masyarakat saat ini, muncul pemikiran untuk mengintegritas beberapa sistem sensor tegangan arus yang terhubung internet melalui jaringan WiFi untuk memonitor penggunaannya secara online melalui web server maupun aplikasi Android. Pengujian motor DC sangat diperlukan untuk mengetahui performa dari motor DC tersebut. Pengukuran performa motor DC biasanya dilakukan dengan alat ukur sederhana dan pencatatan sebelum menggunakan internet, sehingga data yang didapat tidak bisa dilakukan setiap saat dan hasil tertentu menggunakan lama untuk didapatkan. Berdasarkan hal tersebut, tugas akhir ini bertujuan untuk membuat alat ukur tegangan arus dan daya motor DC yang dapat diakses menggunakan smartphone berbasis IoT. Dalam penelitian ini, sensor yang digunakan adalah sensor INA dari 219, di mana sensor tersebut dapat mengukur arus, tegangan, dan daya sekaligus. Hasil pembacaan sensor akan diproses ke microcontroller. Kemudian hasil tersebut akan ditampilkan pada LCD 16x2. Microcontroller akan mengirim data ke cloud platform BLYNK melalui internet, lalu smartphone akan mengunduh data yang dikirim microcontroller lalu ditampilkan di aplikasi smartphone. Tugas akhir ini diharapkan dapat terciptanya alat ukur tegangan dan daya motor DC secara real time yang dapat diakses dari jaringan internet, dapat dimonitor menggunakan smartphone kapan saja. Nah, ini metode satu alat
dan bahan yang digunakan pada tugas akhir ini adalah solder, glue gun, gergaji besi, laptop atau komputer, dan toolset. Bahkan yang digunakan adalah node MCU sebagai mikroprosesor. Sensor ini ada 219, LCD karakter 16x2, baterai, motor DC 12 volt, LED, kabel, PCB, dan box. Nah, ini dua perancangan sistem. Nah, ini adalah gambar blok diagram perancangan sistem alat. Cara kerja alat ukur daya, arus, dan tegangan yang ditunjukkan gambar 1 yaitu dimulai saat motor DC diberi tegangan. Sensor ini ada 219 akan membaca arus tegangan daya yang mengalir pada motor DC yang sudah terhubung. Beban lampu node MCU akan memproses nilai yang didapat melalui algoritma program. Node MCU akan diproses data yang didapat dari sensor dan ditampilan melalui LCD 16x2, yang kemudian node MCU akan mengirim data melalui internet menggunakan modul Wi-Fi yang sudah ada pada node MCU. Data selanjutnya diunduh oleh aplikasi billing yang ada di smartphone. Aplikasi tersebut akan menampilkan nilai tegangan, arus, dan daya dalam bentuk grafik dan angka. Gambar 2 blok diagram aliran penelitian. Diagram aliran penelitian alat ukur daya, arus dapat dan tegangan motor DC dengan menggunakan smartphone dimulai dari pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pencarian referensi mengenai alat ukur yang akan dibuat. Tahap selanjutnya mengumpulkan bahan alat yang akan dibuat. Selanjutnya pengujian mikrokontroler yang sudah terpasang sensor dari simulasi akan diteruskan ke proses praktikan dan pembuatan alat. Pengujian alat yang sudah terpasang sensor dilakukan untuk memastikan sensor bekerja dengan baik dengan algoritma program serta menampilkan data dan nilai parameter pengukuran ke LCD 16x2. Tahap selanjutnya pengujian sensor yang dikalibrasi melalui pembacaan data tegangan dan arus. Hasil akan dibandingkan dengan alat ukur multimeter sehingga hasil yang didapat lebih presisi dan dapat diterapkan di motor listrik. Hasil pengukuran dan data sensor kemudian dikompilasikan menjadi parameter lain melalui program algoritma. Hasil dari semua nilai parameter akan ditampilkan di LCD 16x2. Tahap 5 terakhir pengujian. Untuk mendapatkan nilai kepresisian alat yang dibandingkan dengan hasil pengukuran arus, tegangan, dan daya, kemudian nilai parameter akan diunggah ke internet dan disimpan di database platform BNK. Smartphone akan mengguru data di database platform billing menggunakan aplikasi billing. Aplikasi billing akan menampilkan data parameter dan membentuk grafik dan Yang ketiga, perancangan hardware. Gambar 3, rangkaian skematik. Rangkaian yang ditunjukkan pada gambar 3 sumber dari baterai akan mensuplai daya ke mikroprosesor sebesar 9 volt. Mikroprosesor yang digunakan adalah node MCU P3 Lolin LCD 16x2 yang sudah terpasang 12C, modul backpack, dan sensor INA 219 yang digunakan pada gambar 3 memiliki pin VCC, GND, SCL, dan SDA. Gambar 4, sensor INA 219 dengan menggunakan jenis komunikasi 12C, maka dapat menghubungkan lebih banyak sensor hanya dengan 2 jalur kabel. Pin SCL dan SDA masing-masing dihubungkan ke pin D1 dan D2 node MCU, sedangkan pin VCC dan GND masing-masing dihubungkan ke pin 5 volt dan GND node MCU. Sensor INA 219 pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan sensor DC lainnya. Namun sensor ini tidak hanya mengukur arus melainkan tegangan dan daya
dapat diukur menggunakan sensor ini. Perancangan software pada tugas akhir ini adalah membuat algoritma pada node MCU, membuat algoritma untuk komunikasi data ke Wi-Fi, serta algoritma untuk mengirim data ke platform Blaying. Perancangan dimulai saat membuat algoritma setiap modul dan sensor yang digunakan. Apabila modul dan sensor berfungsi dan bekerja dengan baik, selanjutnya seluruh program algoritma digabungkan dan dijalankan pada satu mikroprosesor. Gambar kelima, blok diagram cara kerja node MCU ke smartphone. Pada program node MCU perlu menyisipkan AutoCAD yang dikirim aplikasi Blaying pada email yang sudah tersinkronasi pada aplikasi. AutoCAD adalah alamat yang diperlukan untuk menghubungkan perangkat keras ke smartphone. Selain itu juga menginputkan nama Wi-Fi dan password akan terhubung dengan koneksi Wi-Fi yang digunakan. Program akan memberikan inisialisasi variabel awal, kemudian sensor akan bekerja dan mulai pembacaan. Nilai parameter selanjutnya akan dikirim ke server cloud Blaying, yang kemudian aplikasi Blaying akan memproses data nilai parameter agar dapat ditampilkan secara grafik dan angka. Hasil dan pembahasan. 1. Bentuk dan desain alat. Hasil hardware alat ukur tegangan, arus dan daya terdiri pada mainboard yang ditunjukkan pada gambar yang terdiri dari mikroprosesor node MCU LCD 16x2 digunakan untuk menampilkan parameter di proses node MCU. Sensor INA219 digunakan untuk pembacaan parameter arus dan tegangan. Sumber tegangan rangkaian pada gambar menggunakan baterai ABC kotak yang menghasilkan tegangan 9V. Rangkaian PCB LCD dan baterai akan diletakkan pada box. Gambar 6, hardware alat ukur. Nilai parameter dan diproses node MCU akan diunggah ke server platform Blaying. Sebelum diunggah pada Blaying, node MCU membutuhkan AutoToken untuk menghubungkan antara node MCU dengan aplikasi pada smartphone. AutoToken didapat pada saat awal pembuatan interface aplikasi Blaying. Blaying akan mengirim AutoToken melalui email yang digunakan dan sudah tersinkronasi aplikasi Blaying. Kemudian smartphone akan mengunduh data pada server Blaying yang akan ditampilkan terbentuk grafik dan terbentuk angka. Hasil aplikasi Blaying pada smartphone yang ditunjukkan pada gambar 7 terdiri dari supercar digunakan untuk menampilkan grafik pembacaan parameter tegangan, arus dan daya. Labeled value digunakan untuk menampilkan angka-angka pembacaan parameter. Hasil pengujian sensor. Untuk mengetahui apakah data parameter sensor INA219 valid atau tidaknya, maka dilakukan pengujian menggunakan multimeter. Pengujian dilakukan terhadap mode DC dan dua lampu yang terhubung paralel. Error dan presentase error dapat dicari dengan persamaan 1 dan 2. Pembahasan tegangan dan arus yang diperoleh dari sensor INA219 dan perhitungan daya akan diolah node MCU LCD 16x2 digunakan untuk menampilkan hasil dari pengukuran pada sensor seperti pada gambar 6. Parameter yang ditampilkan ada 3, yaitu PB, AB, DB. Pada pin jack banana hitam yang disebelahkan pada pin jack banana merah akan tersambung pada motor DC yang sudah
sambung lampu untuk mengukur tegangan, arus, dan daya. Pada pin jack banana merah akan tersambung positif pada power supply, dan pin jack banana hitam yang terpasang terpisah akan terhubung negatif pada power supply. Selanjutnya, data yang sudah diolah node MCU akan dikirim ke cloud server platform Blaying sebagai data yang nantinya akan ditampilkan pada smartphone. Selanjutnya, data yang sudah tersimpan pada cloud akan dikirim ke aplikasi Blaying, di mana aplikasi tersebut sebelumnya sudah diatur widget superchart sebagai ditampilkan grafik yang akan menampilkan grafik parameter. Parameter juga akan diatur untuk bentuk labeled value sebagai tampilan dalam bentuk angka. Setiap perubahan nilai maka baru akan dikirim ke aplikasi Blaying, sehingga proses monitoring data secara real time. Pada gambar 12 adalah tampilan hasil dari aplikasi Blaying yang sudah jadi. Gambar 12 tampilan pada aplikasi Blaying. Penutupan hasil yang didapat pada alat monitoring daya motor listrik melalui smartphone berbasis cloud. Ini dapat mengukur parameter mengukur dengan baik. Alat ini dapat menampilkan parameter tegangan, arus, dan daya yang nantinya dikirim menuju server platform Blaying melalui jaringan Wi-Fi yang tersedia pada node MCU, sehingga dapat dimonitor secara online pada smartphone. Pada saat sensor tegangan dapat bekerja dengan baik hingga 20 volt, namun pada percobaan hanya digunakan sampai 12 volt. Karena motor yang digunakan memiliki tegangan input maksimal 12 volt, sensor arus yang dapat menggunakan sampai 129 mA. Pada saat motor tidak terhubung, beban kecepatan motor mencapai 3665 rpm. Pada tegangan input 12 volt, ketika terhubung, beban kecepatan yang akan menurun mencapai 3465 rpm. Tegangan yang keluar tidak jauh berbeda dengan tegangan inputan, namun arus mengalami naik turun dan tidak stabil. Dalam pengukuran ada beberapa faktor yang membuat selisih yang selalu besar, diantaranya faktor perhitungan algoritma program. Faktor yang kedua adalah pada saat pengujian sensor dan pengujian di multimeter tidak bersamaan menyebabkan selisih terlalu besar. Faktor selanjutnya adalah kelancaran koneksi internet yang digunakan. Hal tersebut dapat mengganggu proses transfer data pada aplikasi Blaying. Penulis juga berharap akan monitoring daya dan dikembangkan lagi. Alat yang sudah dibuat hanya dapat untuk monitoring saja. Agar lebih bermanfaat, dapat dikembangkan dengan menambah rangkaian aktuator dan sistem aplikasi yang dibuat sendiri, dan dapat digunakan pada saat keadaan online ataupun offline.